Halo semuanya, selamat datang di presentasi tugas sejarah kelompok 2 dengan judul Peristiwa Sejarah Palagan Ambarawa. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai latar belakang peristiwa Palagan Ambarawa, tokoh dan peranannya dalam peristiwa Palagan Ambarawa, serta hasil dan dampak yang ditimbulkan dari peristiwa Palagan Ambarawa. Perkenalkan, nama saya Jennifer Alicia Santoso dari kelas MIPA 2 nomor absen 15. Perkenalkan, nama saya Marcelia Audria Ferani dari kelas 11 MIPA 2 nomor absen 21. Perkenalkan, saya Selena Giuseppani dari kelas 11 MIPA 2 nomor absen 31. Sekarang kita akan masuk kepada latar belakang terjadinya Perang di Ambarawa. Kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua menjadikan sekutu tertarik untuk kembali menguasai Indonesia. Pada saat itu, pasukan sekutu yang disebut dengan era PWI datang ke Ambarawa dengan alasan ingin merehabilitasi rawanan perang. Akan tetapi, mereka ternyata datang dengan beberapa pasukan militer dari Nika, dan argumen penyembuhan tawanan yang dikatakan sebelumnya hanya sebatas tipu muslihat. Para tawanan tersebut justru dipersenjatai. Ketegangan dimulai ketika tawanan Belanda yang dibebaskan bertingkah songkak dan juga sombong, serta mengabaikan kedaulatan pemerintah dengan terang-terangan berusaha untuk menduduki kembali Indonesia. Hal ini menimbulkan kemarahan rakyat Indonesia, sehingga muncul gerakan pemboikotan keperluan makanan dan kebutuhan sehari-hari terhadap sekutu yang semula dibantu oleh rakyat Indonesia dalam usaha melucuti tentara Jepang. Akhirnya, pecah pertempuran melawan sekutu di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945 dan disusul tanggal 31 Oktober 1945 di Magelang. Pasukan yang dibebaskan sesaat sebelum pertempuran Ambarawa pecah adalah merupakan tawanan perang dari Eropa. Akibat pembebasan dan pemberian senjata yang dilakukan oleh pasukan sekutu kepada tawanan menyebabkan terjadi beberapa insiden, tepatnya pada tanggal 26 Oktober. Insiden ini merupakan pertempuran yang berlangsung antara pasukan sekutu dan juga pasukan tentara keamanan rakyat sebelum pertempuran di Ambarawa. Insiden sebelum pertempuran Ambarawa ini dapat berakhir setelah pemimpin dari kedua belah pihak melakukan sebuah perjanjian. Kedua tokoh tersebut yaitu Insinyur Soekarno dari Republik Indonesia dan Brigadir Jenderal Vettel dari Sekutu. Pertemuan berlangsung di Magelang pada tanggal 2 November 1945 dan melakukan sebuah perjanjian. Kesepakatan yang diperoleh dari perjanjian tersebut meliputi 1. Pembebasan lalu lintas di Jalan Ambarawa Magelang bagi pihak Indonesia maupun pihak Sekutu. 2. Pihak Sekutu tetap akan menempatkan pasukannya di kota Magelang. Hal tersebut bertujuan untuk mengurus evakuasi dan melindungi pasukan Sekutu yang menjadi tawanan pada saat penjajahan Jepang. 3. Pihak Sekutu tidak mengakui aktivitas badan-badan yang dibawanya, termasuk pasukan Nika. 4. Pembatasan dilakukan terhadap jumlah pasukan dari pihak Sekutu. Selanjutnya ialah tokoh-tokoh dan peranannya dalam peristiwa Palagan Ambarawa. Tokoh pertama yaitu ada Kolonel GPH Jatikusumo. Kolonel GPH Jatikusumo merupakan komandan Divisi 4 yang memiliki peran penting dalam pengejaran serta pengepungan tentara sekutu. Yang kedua ada Kolonel Sudirman. Kolonel Sudirman merupakan kepala Divisi 5 dan sebagai Panglima Tentara Keamanan Rakyat dalam pertempuran di Ambarawa. Ia kemudian menjadi jenderal pertama dan termuda serta Panglima pertama Tentara Indonesia. Peran Kolonel Sudirman dalam peperangan di Ambarawa yaitu yang pertama, menyatukan berbagai laskar untuk bergabung bersama-sama dengan TKR melawan sekutu. Yang kedua, Jenderal Sudirman ikut memimpin langsung dan mengawasi jalannya pertempuran di Ambarawa. Dan peran ketiga yaitu Jenderal Sudirman berhasil menciptakan strategi Supit Urang yang berhasil memukul mundur pasukan sekutu dari Ambarawa ke Semarang. Tokoh ketiga ada Letnan Kolonel Gatot Subroto. Letnan Kolonel Gatot Subroto adalah Komandan Divisi 5 TKR. Ia aktif melakukan pengejaran tentara sekutu dari Magelang. Banyak perintah yang ia keluarkan berkaitan dengan pengaturan strategi perang pada saat itu. Ia turut mendampingi Kolonel Sudirman dalam pertempuran menghadapi pasukan Serikat di Ambarawa yang bertahan di Benteng William I.
Istiman. Letnan Kolonel Istiman merupakan komandan Resimen 16/2 di Purwokerto. Ia merupakan salah satu komandan terbaik yang dimiliki oleh Kolonel Sudirman pada saat itu. Ia terbunuh dalam peperangan Ambarawa pada tanggal 26 November 1945. Hal tersebut menyebabkan Kolonel Sudirman harus memimpin sendiri peperangan tersebut. Tokoh kelima ada Kapten Surono. Kapten Surono adalah anak buah yang berada di bawah komando Kesatuan Militer Letnan Gatot Subroto selama pertempuran di Ambarawa. Kemudian tokoh keenam yaitu M. Sarbini. M. Sarbini merupakan pimpinan pasukan TKR atau Tentara Keamanan Rakyat Resimen Magelang saat berlangsungnya pertempuran Ambarawa. Saat itu tentara sekutu berusaha melucuti senjata milik TKR. Namun, tindakan tersebut justru malah dibalas pasukan yang dikomandoi oleh M. Sarbini dengan mengepung tentara sekutu dari segala penjuru. Tokoh ketujuh yaitu Brigadir Battle. Di bawah pimpinan Brigadir Battle pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu mendarat ke Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang dan tentara Jepang yang berada di Jawa Tengah. Sekarang kita akan membahas mengenai hasil dan dampak dari pertempuran Palagan Ambarawa. Perjuangan rakyat Ambarawa yang bersatu dengan TKR membuat sekutu kesulitan untuk menaklukkan wilayah tersebut. Namun tetap saja, pihak Indonesia harus kehilangan seorang Letkol Istiman yang gugur di medan perang tersebut, dan juga perlawanan oleh sekutu menggunakan teknologi persenjataan yang lebih modern, sehingga pasukan Indonesia berhasil sedikit dikalahkan. Setelah gugurnya Letkol Istiman, maka Komando Kolonel Sudirman yang saat itu merupakan Panglima Divisi Banyumas langsung menuju ke Ambarawa dan memimpin komando TKR pada saat itu dan seluruh pasukan rakyat. Kedatangan Komando Kolonel Sudirman ini memberikan semangat baru pada para pasukan tentara Indonesia. Setelah kedatangan Komando Kolonel Sudirman di Ambarawa, diadakan koordinasi di antara komando-komando sektor untuk membahas mengenai pengepungan musuh yang menggunakan siasat serangan pendadakan serentak di semua sektor. Pada 12 Desember 1945, pukul 4:30 pagi, serangan mulai dilancarkan dan Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit kurang atau pengepungan tangkap dari kedua sisi sehingga sekutu benar-benar terpojok. Selain itu, suplai dan komunikasi pasukan sekutu diputus oleh rakyat Indonesia. Kekuatan sekutu yang berada di Benteng Willem berhasil dikepung oleh TKR selama 4 hari dan 4 malam. Hal ini menyebabkan kedudukan sekutu terkepung dan berujung pada kekalahan. Peristiwa tersebut terjadi pada 15 Desember 1945. Akibat dari pertempuran Palagan Ambarawa tersebut, Indonesia harus kehilangan 2.000 orang baik dari Laskar Rakyat maupun dari pihak TKR. Sementara itu dari pihak Inggris mereka hanya kehilangan 100 pasukan tentara, dan hal itu dimaklumi karena terampilnya militer Inggris dan juga persenjataan modernnya yang membuat mereka jauh lebih unggul. Berkat jasa-jasanya, maka Kolonel Sudirman diangkat menjadi Jenderal Panglima Besar TKR. Kemenangan pertempuran ini dia berikan dengan mendirikan Monumen Palagan Ambarawa dan pada 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri Nasional Indonesia. Dampak positif dari pertempuran Palagan Ambarawa adalah ketika nyali pihak sekutu ciut karena kekalahan pihak sekutu dan melemahkan kekuatan mereka sehingga posisinya semakin terdesak di wilayah Indonesia. Selain itu, pasukan militer dan pejuang rakyat berhasil dalam memukul mundur sekutu, juga berhasil merebut kembali wilayah kedaulatan Indonesia. Di samping itu, sekutu berhasil dipukul mundur ke Semarang dan melepaskan kedudukan mereka di Ambarawa. Pertempuran Ambarawa berhasil menambah semangat rakyat untuk
dan menumbuhkan semangat nasionalisme untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, pertempuran ini juga mengenalkan strategi supir kurang, yaitu siasat dalam mengepung musuh yang dilakukan secara serentak dari kedua sisi secara bersamaan dan langsung. Dampak positif lainnya adalah TNI menjadikan 15 Desember sebagai Hari Infanteri Nasional atau Hari Juang Kartika. Selain itu, sejarah monumen Palagan Ambarawa juga dibuat untuk mengenang pertempuran tersebut. Namun, pertempuran ini juga membawa beberapa dampak negatif bagi pihak Indonesia, yaitu pihak Indonesia harus kehilangan 2.000 orang baik dari Laskar Rakyat maupun dari pihak TKR. Yang kedua adalah peristiwa gugurnya Letkol Inggiman Suryokusumo karena serangan dari pesawat Mustang yang mengakibatkannya wafat dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Ia adalah salah satu orang kepercayaan Kolonel Sudirman pada saat pertempuran itu terjadi. Dan yang ketiga adalah pada saat pertempuran terjadi, keamanan rakyat setempat terancam. Begitu juga dengan rakyat di Magelang dan juga memakan korban penduduk sipil. Dan yang terakhir adalah terhentinya aktivitas perekonomian dan kehidupan sosial di wilayah pertempuran sebagai dampak dari pertempuran Ambarawa tersebut. Yang bisa dilakukan oleh penduduk hanya mencari perlindungan dari pertempuran tersebut.